Oke, kembali lagi di video saya. Di video kali ini masih dalam pembahasan aplikasi Pintu ya. Di video kali ini saya akan membahas fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Berbagai macam fitur yang akan kita review ya di aplikasi ini. Pertama, langsung saja ya kita bahas, kita review. Pertama di sini ada 5 menu ya. Ada menu beranda, ada menu jelajah, ada menu market, dan ada menu wallet, dan ada menu akun ya. Pertama kita akan masuk ke menu beranda terlebih dahulu ya. Di sini ada menu beranda, teman-teman tinggal klik aja ya di bagian bawah ya sih. Nah, di sini ada di bagian paling atas ya, di bagian paling atas. Di sini ada tampilan saldo ya, saldo dalam rupiah teman-teman ya. Di sini ada tampilan saldo dalam rupiah. Kalau kita geser ke kanan, di sini ada saldo BTC ya. Jika teman-teman sudah membeli Bitcoin, maka saldo teman-teman bisa dilihat di bar atas ini ya, saldo rupiah, kemudian ada saldo BTC. Kemudian kita geser ke kanan lagi, di sini ada saldo Ethereum ya. Kebetulan saya sudah menarik saldo Ethereum saya ya. Di sini masih ada sisa sekitar 3.242 rupiah ya di Ethereum. Kemudian ada saldo USDT ya. Saldo USDT. Kemudian di sini teman-teman bisa edit ya, edit wallet favorit bisa teman-teman. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan saldo mana yang akan kita lihat atau akan kita lihat di bar beranda ini ya. Contohnya kita masukkan Binance Coin ya, Binance Coin. Kita klik di bagian Binance Coin di pada gambar pada gambar plus ini ya, kita klik ya. Setelah itu kita kembali. Nah, secara otomatis BNB atau Binance Coin, nah ini akan masuk di beranda atau di bar ya, bar paling atas di menu beranda ini ya. Ini cukup memudahkan ya, cukup memudahkan kita untuk melihat saldo apa saja yang kita punya ya. Kemudian selanjutnya di bagian bar daripada saldo ini ada namanya Pintu Academy. Nah, kalau kita klik, maka dia akan masuk ke satu halaman ya. Di sini teman-teman bisa baca-baca ya mengenai cryptocurrency ya, belajar investasi cryptocurrency. Di sini ada penjelasan juga apa itu Bitcoin, apa itu fork, apa itu stock to flow, mengenal cara menyimpan dan bertransaksi Bitcoin, kemudian apakah Bitcoin skema piramida dan lain sebagainya. Ada perbedaan uang digital biasa dengan Bitcoin dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa mempelajari dasar-dasar daripada cryptocurrency ya. Itu berada di Pintu Academy. Kemudian ada fitur yang kedua ya. Ini fitur favoritnya aplikasi ini ya. Itu nabung rutin ya. Kalau teman-teman klik nabung rutin, dan di sini kita akan bisa melihat pendapatan atau taksirannya, pendapatan kita dalam menabung dalam 1 tahun ke depan ya. Nah, di sini kita lihat simulasi ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa fitur nabung rutin di aplikasi Pintu ini hanya merupakan simulasi ya. Kalau kita klik ya di sini bisa kita baca kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin, beli kripto, beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Mohon maaf, menebak pergerakan harga tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kita lihat lagi, nah di sini ada penjelasannya. Kamu terhindar dari risiko membeli kripto dengan jumlah besar saat harga terlalu mahal.
Nah, di sini ada simulasinya dengan alokasi dana misalkan senilai 1 juta rupiah dalam 1 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan hasil 22.433.443 rupiah dengan rata-rata kenaikan 104,39% dalam 1 tahun. Artinya modal awal teman-teman itu hanya 11 juta ya. 11 juta. Kemudian dia berbunga ditambah bunga 104,39% dalam 1 tahun, maka hasilnya akan menjadi 22.483.443 rupiah. Nah, di sini ada disclaimer bahwa perhitungan berdasarkan pada performa Bitcoin di masa lalu dan tidak menjanjikan performa di masa depan. Artinya, teman-teman jika ingin berinvestasi jangka panjang, maka teman-teman ini sangat cocok untuk teman-teman berinvestasi jangka panjang. Jika teman-teman ingin trading jangka pendek, ya teman-teman harus memahami dengan fundamental dan teknik analisis ya. Sehingga banyak hal yang perlu teman-teman pelajari, dan enaknya di pintu ini teman-teman bisa belajar di aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada price alert atau alarm ya. Di aplikasi pintu ini ada fitur alarmnya ya. Di sini saya membuat alarm jika Ethereum naik ke 52 juta, kemudian BNB naik ke 8 juta, kemudian di sini ada BNB turun ke 9 juta, Ethereum turun ke 55 juta, Matic turun ke 29.000 rupiah. Artinya jika Ethereum dan BNB ada kenaikan, maka saya akan diberikan notifikasi ya oleh aplikasi ini bahwa Ethereum dan BNB naik. Begitu pula jika BNB, Ethereum dan Matic turun, maka saya akan berikan notifikasi ya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga menarik ya, fitur yang sangat menarik. Kemudian fitur selanjutnya ada yang namanya komunitas ya. Nah, di sini teman-teman bisa follow di Discord, Telegram official, ada Instagram juga, ada YouTube juga, ada Twitter juga, dan ada Facebook juga ya. Teman-teman bisa berdiskusi di sana ya, di Telegram, di Discord, bisa memantau juga melalui Instagram, YouTube, dan Twitter dan Facebook ya. Nah, kemudian di sini ada namanya ini pergerakan pasar ya, bisa kita lihat di sini. Ini belajar investasi kripto, kita bisa baca di sini ya, memperkaya lagi pengetahuan tentang cryptocurrency ya untuk para pemula ya seperti saya ini. Nah, di sini juga ada pertanyaan umum ya, cara deposit rupiah, cara jual beli, cara kirim kripto, cara menerima kripto, cara tarik rupiah. Kemudian ada rupiah token. Nah, di sini juga ada berita ya, bisa teman-teman baca berita terkini mengenai cryptocurrency atau koin ya. Kemudian menu kedua itu ada menu jelajah ya. Menu jelajah seperti yang sampaikan tadi, di sini ada berita terkini mengenai cryptocurrency. Kemudian ada menu market ya. Di sini menu market yang disediakan oleh pintu ini lumayan banyak ya dibandingkan dengan aplikasi lain ya. Ini saya pikir sudah lumayan banyak. Itu ada 24 koin ya disediakan oleh aplikasi pintu ini. Kemudian wallet, di sini teman-teman bisa deposit ya. Untuk deposit saya akan buatkan video satunya lagi ya. Kemudian di sini ada menu akun ya. Kurang lebih teman-teman sudah paham ya. Lebih baik dipraktekkan saja langsung. Jangan lupa di-download dulu ya. Di-download melalui deskripsi video ini ya. Kemudian masukkan kode referral saya ya, biar teman-teman mendapatkan bonus untuk bisa diinvestasikan di dalam cryptocurrency ya. Kurang lebih demikian
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.